Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sekalipun wajahnya sebagian yang hadir tidak terlihat di layar. Saya percaya ibu-ibu pastikan melihat wajah saya di balik layar. Semoga pancaran wajah ibu-ibu semua di forum yang mulia ini menjadi tanda bahwa Allah sedang melampangkan urusan kita. Allah sedang menguatkan hati kita dan Allah sedang melimpahkan berkah dalam sisa umur kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saudariku perempuan berkemajuan yang dirahmati Allah. Wallahu alam, saya bukan pemilik kebenaran. Saya hadir bukan untuk menggurui. Saya datang bukan membawa titik. Saya datang membawa tanda tanya agar kita sama-sama mencari jawabnya. Kita berada di Zoom ini untuk sama-sama mentadabburi judul dari Dapur Mama untuk Peradaban, menggali nilai luhur kue tradisional Bugis Makassar. Sebelum kita melihat ke layar, saya ingin mengajak semua kembali ke masa lalu. Mari bayangkan sudut rumah yang paling hangat, sebuah sudut tempat di mana kepulan asap pertama kali muncul di pagi hari. Tempat di mana umpamanya aroma daun pisang yang dikukus berpadu manis dengan wanginya gula merah yang mendidih. Ya, dapur kita, dapurnya Mama. Di tanah yang kita cintai ini ibu-ibu, para pendahulu kita telah mewariskan sebuah pusaka yang luar biasa indahnya. Pusaka itu tidak tajam seperti badik, tapi manis dan lembut di lidah. Kita mengenalnya sebagai Bepa Taugi Kanrejawana Mangkasara atau kue tradisional khas Bugis Makassar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, melalui Lembaga Budaya Seni dan Olahraga Asia Sulawesi Selatan, pagi ini kita tidak sedang ingin berbagi resep. Tidak ibu-ibu. Pagi ini kita akan membedah ada rahasia iman apa di balik manisnya kue-kue kita. Ada simbol dakwah apa yang dititipkan Mama terdahulu melalui manisnya lipatan daun pisang. Misalnya lipatan daun pisang. Dan bagaimana peran kita hari ini untuk mewariskan nilai-nilai mulia itu kepada anak cucu kita di tengah gempuran zaman modern. Untuk itu, sebelum lanjut, kita tengok berikut ini. Ratna, bisa terputar? Ratna? Udah. Iya. Ya. Sudah kelihatan. Dalam proses. Kasih suara. Sudah kelihatan. Ya. Tapi tidak kedengaran. Ya, Kelihatan tapi kecil. Diperbesar.
Alauna tempe. Tempe. Sayangnya tidak begitu indah kedengaran dan terlihat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, next tadi. Selanjutnya mari kita bersama-sama membuka lembaran-lembaran dari kisah perjuangan dan cinta dari dapur mama. Next, yang kedua. PPT-nya. Diklik saja. Bel, tambahan na. Yang kedua. Yang kedua. Ya, oke. Oke, stop. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita bersama-sama membuka lembaran-lembaran dari kisah perjuangan dan cinta dari dapur mama. Kita perhatikan slide. Jika kita berbicara tentang menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur budaya Bugis Makassar, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada bentangan kain sutra, tari pakarena, tari bosara, atau tari animamiri, atau pada bait-bait papasung, sindrile, pakyok bunting, ngaru, atau ritual adat, atau kokohnya rumah panggung. Namun ibu-ibu, pagi ini kita ingin melihat pertahanan budaya dari satu sudut yang paling dekat, paling hangat, yang paling menyentuh keseharian kita, yaitu melalui rasa. Pemertahanan nilai budaya Bugis Makassar salah satunya terpancar sangat nyata dari cara kita merawat dan melestarikan kue-kue tradisional sebagai bagian dari kuliner warisan leluhur. Di balik setiap gigitan kue yang manis, gurih, dan legit yang sering tersaji, ada cerita, ada doa, dan ada filosofi hidup yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Maaf, kue Bugis tradisional adalah wasilah kebaikan. Lewat rasanya, kita diajarkan kesabaran, kebersamaan, dan syukur kepada Allah. Ketika masyarakat Bugis Makassar menjadikan aktivitas membuat dan membagikan kue sebagai sarana atau wasilah untuk menanamkan akhlak seperti sabar, pace, peseh, dan syukur, maka aktivitas kebudayaan tersebut naik derajatnya menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Filosofi dapur mama. Ibu-ibu saudariku yang dirahmati Allah. Izin saya berbagi sedikit cerita dan perenungan tentang satu ruang yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun menyimpan makna yang sangat dalam, yaitu dapur mama. Saat kita mendengar kata dapur, apa yang pertama terlintas di pikiran kita? Mungkin aroma masakan yang sedap, mungkin pula kehangatan keluarga, atau rasa rindu akan rumah. Namun bagi kita,
Dapur Mama bukan sekadar tempat mengolah bahan makanan. Dapur Mama adalah sebuah filosofi, sebuah ruang kehidupan. Kita perhatikan dapur sebagai sumber kehidupan dan kasih sayang. Sebagaimana penggalan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Mawaddah warahmah. Kasih sayang atau rahmah dan cinta atau mawaddah dalam keluarga tidak tumbuh secara abstrak, bukan bayang-bayang, melainkan diwujudkan melalui perhatian sehari-hari. Dapur adalah benteng utama tempat rasa kasih dan sayang itu diracik. Selanjutnya dihidangkan. Setiap makanan yang disajikan dengan keikhlasan oleh seorang mama adalah wujud nyata dari mawaddah warahmah di dalam rumah. Di dapur mama kita memasak bukan untuk hanya dengan bumbu dan resep, tetapi dengan cinta, dengan doa, dan dengan ketulusan. Setiap hidangan yang disajikan untuk memastikan seluruh anggota keluarga tumbuh dan sehat. Begitu harapannya Mama. Dan disinilah lahir filosofi bahwa apa yang Mama hadirkan melalui dapur harus selalu berlandaskan ketulusan dan ketenangan hati untuk memberi manfaat bagi sesama. Ibu-ibu, kita perhatikan dapur sebagai simbol kekuatan dan kreativitas. Dapur adalah tempat di mana berbagai bahan terdapat. Ada bahan yang rasanya asam, ada rasanya asin, mungkin ada pahit dan manis. Itu dikelola dan diracik sedemikian rupa sehingga menjadi satu hidangan yang nikmat dan lezat. Ini merawat pesan reflektif untuk kita semua bahwa di dalam dinamika kehidupan atau organisasi, perbedaan dan tantangan bukan penghalang, melainkan racikan bahan untuk melahirkan karya terbaik. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna halaknakum min sakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Terjemahan, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Allah memang merancang perbedaan. Halaknakum wa ja'alnakum, bukan untuk memecah belah, melainkan untuk lita'arafu, saling mengenal, melengkapi dan bersinergi dalam organisasi maupun kehidupan ibu-ibu. Perbedaan karakter dan pandangan ibarat aneka bumbu dan bahan yang diolah. Jika diracik dengan bijak, ia tidak saling meniadakan, tapi melainkan melahirkan cita rasa peradaban yang kuat. Dapur sebagai ruang edukasi dan pelestarian nilai.
Di dapur pula lah nilai-nilai tradisi, kebersamaan, dan rasa syukur diwariskan secara bertahap dari generasi ke generasi. Dapur mama bukan cuma ruang fisik untuk mengolah makanan, melainkan simbol penguatan karakter. Sebuah ruang domestik di mana nilai saling merawat atau sipakat tahu dan saling mengingatkan atau sipakat ingat tumbuh secara alami dan berkelanjutan. Sinergi antara dapurnya mama dan pembentukan karakter sejalan dengan tuntunan Al-Quran dalam beberapa aspek utama. Aspek pertama, fondasi moral dan ketabahan karakter. Fondasi moral dan ketabahan karakter. Pendidikan karakter di lingkungan keluarga tersurat dalam Quran surat Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asabaka inna zalika min asmil umur. Terjemahan. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Luqman mendidik anaknya dalam suasana domestik yang sangat hangat dan penuh kasih sayang. Dapur mama menjadi tempat pertama bagi seorang anak untuk mempelajari fondasi moral, ketabahan, dan prinsip hidup utama sebelum melangkah berkontribusi di masyarakat luas. Ada aspek memupuk sipakat tahu, saling merawat, mengasihi, dan memuliakan. Penguatan nilai sipakat tahu atau sikap memanusiakan manusia seirama dengan perintah Allah. Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Terjemahan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah merawatku sewaktu kecil. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nilai sipakat tahu berakar kuat dari pengasuhan di dalam rumah. Di dapur mama, rasa kasih sayang diwujudkan secara nyata melalui sajian pangan yang disiapkan dengan tulus serta perhatian yang hangat. Praktik hari ini melatih setiap anggota keluarga untuk senantiasa bersikap santun, peduli, dan saling merawat. Pada aspek ketiga, memupuk sipakat tahu. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Semangat, maksud saya, semangat sipakat ingat. Ada selalu mengganggu ibu-ibu tabe. Ada selalu mengganggu masjid. Memupuk sipakat ingat. Ini senapas dengan penegasan Allah dalam Quran surat Al-Az ayat 1-3. Terjemahan. Demi masa
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengejarkan kebaikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Perintah watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, merupakan wujud Qur'ani dari prinsip sipakayina. Dapur Mama seringkali menjadi ruang dialog yang inklusif, atau saat makan bersama, sebuah tempat di mana nasihat kebaikan, kearifan lokal, dan nilai kesabaran disampaikan secara alami tanpa kesan menggurui. Aspek keempat, lingkungan pertumbuhan yang baik, thayyib. Pentingnya ekosistem pengasuhan yang positif ini juga seirama dengan petikan penggalan surat Ali Imran ayat 37, terjemahan, maka dia Allah menyambutnya dengan penerimaan yang baik dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Ayat ini menggambarkan bagaimana Maryam tumbuh dalam lingkungan yang penuh kebaikan dan kesucian. Dapur Mama merupakan representasi dari ekosistem pengasuhan yang sehat, tempat jiwa dan karakter anak ditumbuhkan secara optimal, nabatan hasanan, melalui asupan pangan yang halal thayyib, serta keteladanan seorang ibu. Next. Ibu-ibu yang berbahagia, insya Allah menjadi penerus peradaban dari dapur ke majelis. Di balik manis gurihnya adonan kue tradisional Bugis Makassar, tersimpan filosofi hidup yang melampaui rasa. Kuliner di tanah ini bukan hanya jajanan peredah lapar. Aduh, terganggu terus ini. Melainkan medium penyampaian nilai-nilai leluhur. Antaranya ada kebahagiaan ibu-ibu. Jika kita memperhatikan setiap perhelatan adat, taruhlah pesta pernikahan, hingga ruang-ruang syukuran dalam tradisi kita, satu hal yang tidak pernah absen dari kehadiran kue-kue tradisional seperti tayangan tadi, sekalipun tayangannya tidak begitu optimal, tabe. Mengapa rasa manis selalu mendominasi meja-meja pesta kita? Jawabannya adalah karena dalam filosofi budaya kita, kue tradisional adalah simbol kebahagiaan, duka atau sukacita, marenu-renu, ranu-ranu. Seorang mama ketika meracik adonan yang manis, sesungguhnya sedang menenun harapan. Rasa manis itu adalah visual doa agar kehidupan yang dijalani oleh anak cucunya, terutama pasangan pengantin yang baru memulai bahtera rumah tangga, senantiasa diliputi oleh kebahagiaan, keharmonisan, dan dijauhkan dari getirnya ujian hidup. Kita merayakan kebahagiaan bersama melalui rasa yang manis, mempererat silaturahmi, dan saling membagi senyuman. Namun, sebagai seorang muslimah, kita diajarkan bahwa bahagia itu atau kebahagiaan yang lahir dari sepotong kue itu harus bermuara pada rasa syukur kepada Sang Pencipta.
Bagaimana? Sudah selesai ceritanya? Dilanjut? Dilanjut. Udah, boleh kasih besar sedikit suara, tak? Di apa? Kurang kedengaran? Iya, halus ki sayang. Aduh, sudah berteriak-teriak mas saya ini. Bagus, Oke, Ji. ibu-ibu. Terang, Ji. Saya bagus di Sorata, Bagus. Ya, Kakanda. oke. Dari di Goa, mantap. Ya. Gua Tapi mantap. Banyak Oke. Bagus suaranya. Tapi Raja karena namanya seperti Udah ini. besar Ya, sekali, Ibu. ya, oke. Gimana? Toraja dengar? Wah, Toraja tidak ingat. Rasa manis di lidah hanyalah pemantik bagi hati yang merayakan rahmat Allah yang jauh lebih besar. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Terjemahan, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Tadi ibu-ibu dengar mi suaraku? Jelas sekali. Masih Dengar, kecil? Bu. Masih kecil? Bagus, jelas. Sudah baik mi ya? Sudah Iya, dengar cuma aku ada ya? yang aktif mikrofonnya. Tidak sadar barangkali. Ya. Oke deh, sabar-sabar mama ki. Bagus. Proses kondisi. Iya, berteriak-teriak mak ini kodong. Sudah bagus, Bu. Sudah bagus. Iya, oke. Melalui ayat ini ibu-ibu, Allah mengingatkan kita untuk menyambut karunia-Nya dengan penuh kegembiraan. Jadi ketika kita menyajikan kue-kue manis di tengah keluarga, kita sedang menghidupkan perintah agama untuk mengekspresikan rasa bahagia atas nikmatnya. Kebahagiaan kita ciptakan dari dapur mama, bukan hanya kesenangan duniawi yang fana, melainkan jembatan iman untuk selalu bergembira di bawah naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ada kejujuran. Dalam kebudayaan Bugis Makassar, kuliner tradisional bukan semata pelengkap ritual adat, melainkan media penyampai pesan moral dan nilai-nilai luhur kehidupan. Pangaderang, pangadakang, konsep kejujuran atau lempu dalam bahasa Bugis atau lambusu dalam bahasa Makassar melekat erat dalam proses pembuatan dan penyajian kue-kue tradisional ini karena beberapa alasan mendasar. Kenapa ada kejujuran di dalam kue? Kita membuat kue, kenapa mesti ada kejujuran? Bikin saja. Ya. Pertama, Ibu, ada kepatuhan pada takaran atau proses. Ini perlu jujur loh. Di dalam kepatuhan pada takaran, dalam pembuatan kue, takaran bahan adalah kunci utama kejujuran. Al-Quran secara khusus memperingatkan pentingnya menjaga takaran dan tidak mengurangi hak orang lain. Kita perhatikan Quran surat Mutaffifin ayat 1-3 yang terjemahannya. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang,
yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Kenapa ada jujur? Tanpa rasa, tanpa rekayasa bahan. Jadi kejujuran itu terwujud dari tanpa rekayasa bahan. Jika takaran bahan dikurangi, prosesnya dicurangi, misalnya mengganti santan kental menjadi santan yang encer atau diganti dengan air demi menghemat umpama atau memotong waktu pengukusan, waktu pembakaran, maka tekstur, rasa, dan bentuk kue akan langsung rusak atau gagal. Mas Harani? Nah, belum bisa dreseng karena dia sendiri yang curang. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 35. Terjemahan. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Refleksi berikutnya, kenapa mesti jujur? Yaitu refleksi moral. Proses ini mengajarkan bahwa hasil yang baik hanya bisa dicapai melalui proses yang luhur. Benar, proses yang jujur, benar, dan tidak dimanipulasi. Kue tradisional menjadi simbol bahwa kejujuran harus dipraktikkan mulai dari hal yang terkecil. Nilai luhur berikutnya, ibu-ibu, ada kesabaran. Ada filosofi mendalam yang tertanam dalam setiap tahapan pembuatannya, mulai dari pemilihan bahan hingga cara menyajikannya. Aduh. Di balik rasanya yang manis dan penampilannya yang cantik, proses komparatif yang menuntut ketekunan luar biasa. Alasan mengapa proses dan penyajian kue tradisional kita menjadi cermin dari kesabaran? Hal ini ditandai proses pembuatan yang rumit dan memerlukan waktu. Ada kue-kue tadi yang kita lihat, Ibu. Sangat rumit dan memerlukan waktu. Ini tidak bisa dibuat terburu-buru. Jangan kesusu. Seperti sajak gasing di dapur. Muter-muter-muter. Akhirnya kuenya tidak cantik karena dibuat kesusu. Tenang-tenang orang membuat. Ada memang kue yang seperti itu. Kemudian pengolahan bahan dasar. Taruhlah seperti tadi barongko ibu-ibu. Kita mau yang lembut enak. Harus pisangnya pisang kepok. Unti manurung. Unti bayinang. Lain dari unti itu ibu-ibu tidak jadi itu barongko. Tidak jadi. Mau pakai pisang susu? No. Impossible. Jadi barongko. Nah itu juga dikerjakan dengan ketekunan, dengan kesabaran. Di belah tengahnya diambil biji-biji hitamnya, lalu dihaluskan secara manual agar teksturnya pas. Sekarang tidak lagi pakai manual, ya ambil chopper atau dimasukkan dalam blender, jadilah barongko itu. Tapi pasti beda teksturnya kalau dimanualin. Kemudian
teknik memasak tradisional, proses pengukusan atau pemanggangan, dipanggang ya, seringkali menggunakan api kecil. Kenapa api kecil, ibu-ibu? Ini kan memakan waktu berjam-jam. Karena nanti hasilnya matangnya merata tanpa merusak bentuk atau teksturnya. Kenapa pula ada kesabaran? Kerapian dalam pembungkusan dan estetik bagi masyarakat Bugis Makassar. Estetika visual sebuah kue sangatlah penting. Filosofi hidup dari kesabaran ibu-ibu bagi masyarakat Bugis Makassar, proses membuat kue ini adalah metafora kehidupan. Kegagalan dalam mengontrol api atau terburu-buru dalam melipat daun akan membuat kue gagal. Oleh karena itu, membuat kue tradisional adalah latihan mengendalikan emosi dan ego. Sebagaimana potongan ayat dalam Quran surat Ali Imran, Allah berfirman yang terjemahannya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Begitupun membuat kue, saudariku. Kita tidak bisa terburu-buru, butuh kesabaran dan pengadonan. Dan pengadonan itu sampai sampai memanggang atau mengukur, karena hasil yang baik lahir dari proses yang sabar. Berikutnya kita perhatikan nilai luhur yang keempat. Ada kedermawanan. Ada pesan paling mendalam yang terbalut rapi dalam kelesatannya adalah kedermawanan. Sebuah wujud rasa syukur yang dilahirkan untuk merangkul dan berbagi sesama. Seandainya ada pertanyaan, mengapa tose ada kedermawanan? Di mana letak dermawannya? Jawabnya ada pada dermawan dalam proses. Dulu masih ingatkah mama kita kalau bikin kue tidak 10 biji? Atau dia hitung berapa orang dalam rumah, 5 orang bikin 5 biji? Tidak. Mungkin 1 baskom. Kenapa? Karena niatnya sekalian mau berbagi untuk tetangga kanan, untuk tetangga kiri, anak-anak ngaji, ke yang lewat. Itu kedermawanan, memberi tanpa diminta. Karena baru dia mau membuat, dia ingat, mau ku kasih tetanggaku sekian, anak-anak ngaji saya mau kasih sekian. Itu dermawan dalam proses. Dermawan dalam bahan. Dia tidak memilah-milah sebegini saja. Ini tidak, dia rela. Mama itu rela capek. Rela keluar modal lebih asal yang makan puas dan berkah. Itu kedermawanan, memberi yang terbaik, bukan sisa. Sering kita membuat kue, kita selalu melihat, nah makan gitu. Kalau dia tidak makan, rasanya kita kecewa. Nah inilah dermawan dalam bahan. Mungkin tidak enak rasanya, karena bahannya tidak sesuai. Dermawan dalam nilai. Resepnya tidak dirahasiakan ibu-ibu. Diajarkan ke anak, ke menantu, ke tetangga. Anak, ini caranya seperti begini. Kalau kamu bikin begini, kalau Ananda itu bikin seperti ini, rasanya begini. Kalau tidak begini, tidak begitu rasanya. Itu kedermawanan ilmu. Biar kebaikan terus jalan, tidak putus. Semoga jariah kalau demikian.
Dengan begitu ibu-ibu, kue tradisional adalah bukti kedermawanan. Karena dari dulu kue dibuat bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagi. Lihat ibu, satu adonan bisa jadi 100 biji. Itu artinya mama kita mengajari kita rezeki itu untuk dibagi, bukan ditimbun. Kedermawanan ada di setiap lipatan kue Bugis. Karena tangan yang melipat, hatinya juga sedang melipat doa untuk orang lain. Next, menyajikan rasa, memuliakan tamu, makna filosofi Bosara. Ibu-ibu dan jamaah yang berbahagia, menyajikan rasa, memuliakan tamu, makna filosofi Bosara. Kebudayaan Bugis Makassar, ruang dapur dan meja hidangan bukan cuma tempat untuk memenuhi kebutuhan fisik, melainkan panggung tempat nilai-nilai kearifan lokal dipraktikkan. Salah satu penanda kebudayaan yang paling anggun dalam tradisi penjamuan adalah Bosara, sebuah wadah khas berpenutup tudung saji rajutan yang menjadi simbol penghormatan, keindahan, dan kesucian rasa. Ibu-ibu memahami Bosara adalah memahami bagaimana masyarakat Bugis Makassar memadukan estetika fisik dengan kedalaman etika spiritual. Mungkin dihidang saja di Bosara, tapi kita tidak tahu apa maknanya Bosara. Nah, pertama, anatomi dan estetika Bosara, simbol keanggunan fisik. Bosara bukan hanya wadah ibu-ibu. Dalam setiap lekukan, ukiran, dan bentuknya tersimpan harmoni antara anatomi dan estetika. Anatomi Bosara mencerminkan struktur yang kokoh dan fungsional, sementara estetikanya memancarkan keagungan fisik yang menjadi simbol martabat dan kehormatan masyarakat Bugis Makassar. Di situ jati diri kita. Kalau ada hajatan yang kita buat, pasti Bosara yang utama untuk memuliakan. Aduh. Bosara hadir sebagai representasi keindahan lahir yang syarat makna batin. Estetika Bosara tidak membentuk tanpa makna ibu-ibu. Apa maknanya bentuk kerucut yang memanjung, menjulang? Itu melambangkan penghormatan yang meninggi kepada Sang Pencipta serta kerendahan hati manusia di hadapannya. Kenapa tudung penutup terjaga dan terjaga? Itu berfungsi menjaga kebersihan dan kesucian hidangan dari debu atau kotoran. Secara filosofi, penutup itu melambangkan perlindungan atas penghormatan atau syirik dan komitmen untuk menyajikan sesuatu yang bersih, halal, dan thayyib. Kenapa ada warna dan renda yang semarak? Sekarang sudah modifikasi, tetapi kalau ibu-ibu mau melihat Bosara yang pertama dan terdahulu, kita bisa jalan-jalan ke Rotterdam di lantai 2 itu. Saya bilang sama mahasiswaku, inilah yang pertama, sekarang sudah dimodif. Walaupun dimodif, tapi maknanya tidak terganti. Warna rendah yang semarak itu mencerminkan keceriaan, kehangatan, dan kesiapan tuan rumah dalam menyambut kedatangan orang lain
ke dalam ruang hidupnya. Keanggungan fisik Bosara adalah bahasa visual pertama yang menyapu tamu sebelum sepotong kue pun dicicipi. Itu penghormatan pertama kita. Dari Bosara itu, Bosara kita wah. Ada bahasa begitu. Artinya dia angkat derajatnya tamu-tamunya dari Bosara itu. Yang kedua, si pakatau dan si pakainga. Etika memuliakan tamu. Ketika tudung Bosara diangkat di hadapan tamu, disitulah nilai si pakatau saling memanusiakan dan si pakalebih saling menghargai diwujudkan secara nyata. Dalam tradisi Bugis Makassar, membiarkan makanan terbuka tanpa penutup yang layak dianggap mengurangi rasa hormat kepada tamu. Menyajikan di dalam Bosara menandakan bahwa tamu yang hadir diletakkan pada posisi yang mulia. Dengan begitu, si pakatau dalam perjamuan artinya tuan rumah tidak membedakan siapa yang datang, siapa tamu berhak menerima jamuan yang terbaik yang mampu dihadirkan dari dapur. Si pakalebih dalam penyampaian artinya pengangkatan tudung Bosara dilakukan dengan tata cara yang santun dan penuh kesetaraan, menciptakan suasana dialog yang hangat dan memanusiakan. Berikutnya, dia simbol kebersamaan dalam kue tradisional. Kenapa? Kue tradisional Bugis Makassar bukan hanya hidangan. Di dalamnya terkandung nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Proses pembuatannya yang gotong royong, penyajiannya yang selalu dalam jumlah banyak, hingga maknanya yang mengikat silaturahmi. Semua menjadi simbol bahwa hidup adalah tentang berbagi. Melalui kue-kue seperti tayangan tadi, kita belajar bahwa manusia hidup akan terasa sempurna ketika dinikmati bersama. Pernahkah lihat ibu-ibu, mungkin sekarang tidak lagi, ya, tapi kadang-kadang itu diperlukan. Kita menengok ke dapurnya keluarga kita di kampung. Kalau ada hajatan, dia itu berkumpul-kumpul. Ada yang buat onde-onde, umba-umba. Ada yang buat barongko. Ada yang buat donat umpama. Di tempatnya onde-onde, dia itu saling menyapa. Ibu berapa anak sudah kerja di mana? Alhamdulillah. Kenapa di situ ibu-ibu? Kenapa di situ? Itu saling silaturahminya. Ada yang parut kelapa, ada yang bulet-buletin, ada yang potong-potong gulanya. Itulah. Kalau mau disajikan di Bosara itu bagaimana? Dia berkelompok lah. Biasanya dari ujung rumah, dari dapur sampai di lego-lego atau paladang orang bikin kue. Saking enaknya itu. Tapi sekarang Allahu alam karena dunia sudah bergeser. Maknanya sudah bergeser. Kue bukan hanya suguhan saat ada acara. Tapi ia menjadi jembatan untuk berkumpul, bercerita, menguatkan ikatan. Itu tadi. Karena bagi orang Bugis Makassar, yang paling manis bukan hanya gulanya ibu-ibu, tapi kebersamaannya. Bosara di era modern, preservasi nilai di tengah perubahan zaman. Di tengah laju modernisasi yang begitu cepat, Bosara seringkali diperlakukan hanya sebagai benda estetis.
penghias panggung pesta pernikahan, atau wadah pelengkap pada acara-acara formal. Padahal, jika kita menyingkap tudung saji rajutannya dan membedah makna di balik piring penutupnya, Bosara adalah sebuah simbol pemuliaan manusia, penghormatan, dan keterbukaan dalam tradisi Bugis Makassar. Di era modern, posisi Bosara mengalami tantangan sekaligus transformasi peran yang sangat krusial. Kenapa? Wadah dari wadah fisik menjadi kompas etika. Dahulu ibu-ibu Bosara digunakan untuk menyajikan kue-kue tradisional kepada tamu sebagai wujud penghormatan tertinggi. Di zaman sekarang, ketika cara orang menjamu tamu telah bergeser ke bentuk praktiknya seperti prasmanan atau kemasan sekali pakai, Bosara mengingatkan kita bahwa cara kita memperlakukan manusia tidak boleh tergerus, tidak boleh tergantikan oleh kepraktisan. Nilai di balik Bosara mengajarkan bahwa menghargai tamu dan sesama dengan ketulusan, estetika dan kesantunan adalah etika dasar yang tetap relevan di zaman digital ini. Simbol ketahanan budaya dari dapur keluarga. Dapur modern hari ini serba cepat dan instan. Kehadiran Bosara di dalam ruang keluarga, khususnya dalam ruang dapur mama, menjadi benteng perspasi atau penggalangan preservasi budaya. Ketika seorang ibu menyajikan kudapan di atas Bosara, ia tidak sekadar menyajikan makanan, melainkan sedang mentransfer ingatan kolektif dan kearifan lokal kepada generasi muda. Bosara menjadi media edukasi visual bahwa di setiap kue yang tersaji dibawa tudungan diolah dengan kejujuran, ketelitian, dan doa. Jembatan tradisi dan globalisasi. Di era global, identitas lokal seringkali terancam kabur. Bosara justru hadir sebagai penanda identitas yang kuat. Pelestarian nilai Bosara saat ini tidak berarti menolak Saman, melainkan memosisikan, maaf saya hapus dulu chatnya masuk, memosisikannya secara adaptif atau fleksibel. Ketika Bosara hadir dalam ruang-ruang diskusi, festival budaya, hingga konten media kreatif, ia menegaskan bahwa masyarakat Bugis Makassar mampu melangkah maju ke masa depan tanpa harus melepaskan akar budayanya. Walaupun apa kalau di Bugis Makassar, acara apapun, bagaimanapun modernnya orang, pasti di depan itu ada Bosara. Karena itu tadi, dia tidak mau hilang akar budayanya. Penjaga keberkahan dan keterbukaan. Tudung Bosara yang tertutup mengajarkan tentang menjaga kehormatan, kebersihan, dan nilai kesucian makanannya. Namun ketika ia dibuka di hadapan tamu, ia menjadi simbol keterbukaan hati, keikhlasan berbagi, dan penyambutan yang hangat. Di tengah dunia modern yang terkadang individualitas, filsafat Bosara mengajarkan pentingnya merawat silaturahmi dan rasa persaudaraan. Bosara di era modern bukan lagi pajangan nostalgia masa lalu. Ia adalah media edukasi karakter,
simbol pemuliaan sesama, dan mengingatkan bahwa sehebat apapun perubahan zaman, siapakah tahu, siapakah lebih, siapakah ingat harus tetap terjaga dalam rumah dan dapur kita. Next. Peradaban besar selalu dimulai dari rumah. Dari tangan seorang mama atau ibu, lahirlah cita rasa, nilai dan budaya yang dilahirkan lintas generasi. Sekian, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, tabarakallah. Sebuah pemaparan yang sangat kaya akan makna dan membuka wawasan kita bersama. Berdasarkan penjelasan dari narasumber kita, ternyata setiap lipatan ada rasa manis dan bentuk dari kue tradisional Bugis Makassar itu menyimpan atau ada cerita, ada doa. Kemudian ada filosofi dan simbol serta nilai-nilai kehidupan. Nah, tak kalah pentingnya bagaimana hidangan tersebut itu ditata dengan begitu anggun di dalam bosara sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan saat menyambut tamu. Baik, ibu-ibu, sebelum kita lanjut, saya mohon izin saya meminta tulis satu di kolom chat kue tradisional yang biasa ibu bikin atau yang biasa ibu buat di rumah. Silahkan ibu, kita mau lihat dari Goa mungkin, kemudian dari Toraja. Silahkan ditulis di kolom chat onde-onde, ada Ibu Asrihani, Geno, onde-onde, kemudian kue dadar, ada dari Ibu Tiat, oke, Sinjai Baringko. Oke, ada Sanggara Balanda, ada Toloba, Palu Bandang, wah Masya Allah. Barongko dari Ibu Wahida Arsyad, Barongki dari Nuraina. Ayo ibu-ibu kita cek kue apa yang sering ibu-ibu buat. Oke, ya ada Barongko, Depatori, ada Kope Langit, ada Sanggara Balanda. Iya, Siti Fatimah, Ratu Rokok-Rokok Unti. Iya, Masya Allah. Ada Sanggara Balan Doko-Doko. Si Kaporo, Masya Allah. Ibu Saharia si Kaporo. Iya, Dodoro. Iya, Ibu Rusni, ada Dodoro. Tapi Bu, boleh nggak Cendol. Ada bisa cendol. bertanya Bu? Iya, baik Ibu. Selanjutnya kami membuka sesi dialog dan tanya jawab ibu-ibu yang ingin berdiskusi atau berbagi pandangan terkait tema kita hari ini, atau bagi ibu-ibu yang ingin bertanya disilahkan. Iya, Ibu Dari silahkan. Bulukumba. Hartini Ya. Tahir. Oh iya, terima kasih. Kue lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Saya berterima kasih sekali kepada narasumber luar biasa pada pagi hari ini, pencerahannya tentang makna ya, dari kue-kue mulai dari dapur lah sampai hasil dari dapur itu merupakan makna yang luar biasa, mengandung pesan-pesan moral untuk pembentukan karakter seorang anak sebenarnya. Namun ya tadi kan Ibu Ida sudah bilang bahwa ini sekarang gini kan kita berhadapan dengan era modern seperti itu. Memang sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Antara lain
apa namanya dapur itu sebenarnya di rumah ya hampir dikatakan sekedar simbol saja, sekedar simbol apa namanya kelengkapan dari tata ruang yang dimiliki oleh rumah yang sempurna seperti itu. Kenapa? Karena kita ini sudah jarang memang memasak. Ada entengnya kan, tinggal pencet aja kita punya telepon, ya kita menunggu seperti itu. Apalagi misalnya kita ini kan sibuk ya, sibuk sehingga dapur itu sudah kurang dikunjungi. Kemudian yang ketiga, ada juga yang sering saya dengar di kalangan orang tua kita itu memandang bahwa kalau perempuan itu selalu ke dapur, itu dia identikan dengan ART begitu. Jadi artinya dia memandang bahwa kalau perempuan itu selalu ke dapur itu bukan sebuah pekerjaan yang mulia, ya itu. Nah, bagaimana itu kalau sudah seperti ini pandangan seorang orang tua ya seperti itu. Akhirnya anak-anak itu menjauh dari dapur. Kemudian ada budaya yang saya lihat itu misalnya dalam Bugis Makassar itu kue-kuenya itu saya melihat itu ada sepertinya ya terbagi dua, ada namanya jajanan pasar, ada yang namanya suguhan pada acara-acara terhormat begitu ya, acara-acara kebesaran, misalnya perkawinan apa dan sebagainya. Biasanya itu kalau perkawinan saya lihat itu hanya cucur bayao ya yang seperti tadi disebut, tapi roko-roko unti itu sebetulnya dan onde-onde Jawa yang biasa kita dengar ya yang ini, kecuali itu umba-umba yang tadi itu terkadang kalau kita suguhkan ada tamu yang memandang sepertinya dia merasa justru bukan dihargai, tetapi bagaimana ya? Ini kan bukan kue bosara, ini kan kue jajanan pasar seperti itu. Pertanyaan saya, Bu Ida, apakah memang ada seperti itu yang Ibu temukan sebagai orang budayawan ya seperti itu, karena belajar di keilmuannya adalah sastra. Nah ini pertanyaan saya seperti itu, karena sekarang ini kita kadang sudah teracak-acak gitu. Kita sudah tidak bisa membedakan lagi ini acara pesta besar dengan acara biasa-biasa saja. Ya, kue itu disajikan begitu saja. Seperti itu. Terima kasih banyak, Bu Ida. Iya. Pencerahan tak. Gimana moderator? Saya jawab dulu ya. Iya, langsung dijawab, Bunda. Takut jangan sampai hilang dari ini. Iya. Oke, Ibu, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus, sangat mencerdaskan. Kita pahami juga, kita pahami berkaitan dengan pertanyaannya Ibu. Zaman sekarang itu serba cepat ya. Benar, di era digital ini kita dimudahkan dengan pesan antar, praktis, cepat, dan efisien. Tapi dapur mama tidak pernah mati, hanya bertransformasi. Yang kita jaga bukan wajahnya Ibu, bukan kompornya. Yang kita jaga adalah nilainya. Nilai kesabaran saat mengaduk adonan, nilai keikhlasan saat membagi kue, nilai kebersamaan saat memasak jamaah, nilai doa yang dibisikkan di setiap proses. Ibu, dulu dapur adalah satu-satunya ruang fisik tempat api menyala dan makanan diolah. Sekarang dapur telah bertransformasi menjadi ekosistem yang lebih luas, mencakup dapur-dapur UMKM, catering rumahan, hingga para juru masak digital yang tetap menyiapkan makanan dan ketulusan yang sama. Jadi nilainya ada. Walaupun itu kita pencet langsung tunggu 20 menit paling lama sudah ada di tempat kita. Zaman Ibu
memang telah mengubah cara kita mendapatkan makanan. Tetapi ia tidak pernah bisa meredupkan api filosofi dari dapur itu sendiri. Dapur tidak lagi sekadar tentang kepulan asap di atas kompor rumah, melainkan tentang niat untuk merawat kehidupan. Ketika Ibu, hari ini dapur fisik kita tampak sunyi karena tergantikan oleh pesanan online. Esensinya tidak hilang, dia hanya meluas. Jaringan dapur-dapur kecil, para ibu rumah tangga yang berwirausaha lewat masakan rumahan, hingga kehangatan yang tetap hadir di meja makan, semuanya adalah bentuk evolusi atau perubahan dari nilai luhur yang sama. Cinta yang disajikan dalam bentuk makanan, dapur sejatinya tidak terletak pada perabotannya, tetapi pada kehangatan niat yang menyatukan kita di meja. Berikutnya yang saya tangkap tadi ada jajanan. Jajanan itu yaitu kue yang kita makan, cuma kita beli. Biasanya mau jajan apa? Pagi ini mau sarapannya apa, kita beli jajanannya itu tuh di kue Ibu. Cuma apa istilahnya sekarang dikatakan jajanan supaya lebih keren. Karena kenapa Ibu, bahasa itu tidak statis tapi dia dinamis. Mungkin kanre Jawa, pergi kau beli kanre Jawa, sekarang berubah jajanan karena bahasa itu selalu berubah-ubah, selalu berganti-ganti. Dulu tidak ada nama jajanan, sekarang itu baru ada nama jajanan, tapi dia tonji. Begitu Ibu ya. Kemudian tadi juga ada saya tangkap, biasanya orang, ini kan bukan isinya bosara. Kue bosara itu ada curu-curu yang seperti tadi. Tapi dia bagaimana ini onde-onde? Oh jangan. Orang Bugis Makassar itu menjunjung tinggi onde-onde. Karena di onde itu filosofinya sangat hebat. Tapi kita selalu jangan dipercaya onde-onde. Musyriki itu Ibu. Tapi dibaliknya itu. Kenapa selalu ada onde-onde? Dan bedakan jamuan pada saat kalau orang paham, orang Bugis Makassar paham, jamuan saat kebahagiaan beda dengan jamuan saat berduka. Di saat bahagia tidak ada apang, tidak ada apam putih, tidak ada apam merah. Tetapi di saat kebahagiaan ada seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Nanti di saat duka, terutama di orang di Jawa. Kenapa saya bisa berbicara di Jawa? Maaf ibu-ibu, saya itu dipungut sama orang Jogja. Kalau di sana 7 hari mau puasa, pasti tetangga sudah rabe dengan apam putih, apam bakar. Pasti ada itu. Mau juga puasa, mau lebaran, pasti ada yang seperti itu. Diangkat itu derajatnya. Nah, kenapa tadi saya berbicara onde-onde Ibu? Kenapa selalu kebahagiaan ada onde-onde Ibu? Karena onde-onde itu adonannya, kita mulai jujur ya. Berasnya harus apa, tepungnya harus bagaimana, tepung khusus. Karena dia ketan. Gulanya kalau kita tidak jujur, tidak kering, nanti meleleh. Kelapa parutnya harus seperti apa? Harus agak kering tapi dia mudah supaya cantik ditata. Kenapa selalu ada? Ini harapannya orang tua. Karena dia pada saat diturunkan di panci dia tenggelam. Sebentar dia mumba, makanya dikatakan umba-umba. Ini harapan, setelah dibawa kamu muncul. Seperti itu. Itu ada yang saya tangkap tadi. Mungkin begitu ya Ibu Tini, Tabe, untuk diberikan juga kesempatan yang lain. Sementara, ya,
Ibu Tini, Ya. tertutup Dari ya Nuta. Bulukumba. Iya, tertutup. Terima Apa tadi? kasih Bu Iya, Ida, iya. Seperti itu ya luar pemahaman saya, biasa. karena saya tadi bahasa aku, saya tidak membawa apa ya kebenaran. Saya bukan pembawa kebenaran. Kita sama-sama mentadaburi ini. Ini urusan kita cuma melalui LBSO. Ya, tapi berikutnya mungkin ada Ya. kita komitmen pada waktu. Ibu Sakramawati, ya silahkan Ya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari Bulukumba, Sakramawati. Menarik sekali Bunda terkait dengan tema dari Dapur Mama untuk peradaban menggali nilai-nilai kue tradisional Bugis Makassar. Iya. Nah, menurut perspektif Muhammadiyah, karena kita ini orang Muhammadiyah Iya. yang dikenal adalah orang-orang yang tidak terlalu ketika misalnya tadi contoh ada lebo-lebo, ketika ada acara-acara seperti ini ada lebo-lebo, ada onde-onde. Nah, ini yang tidak ada di Muhammadiyah, Bunda. Iya, betul. Ya. Ini sudah masuk dakwah kultural. Iya. Cuma hanya yang bisa kita khawatirkan adalah niat. Iya. Ya. Betul. Jangan Ya, lanjut sampai Bu. ketika Lanjut. kita sosialisasikan terkait dari menggali nilai-nilai kue tradisional Bugis Makassar, bahwa ketika ada misalnya tadi ada ketika ada kematian harus ada kue begini sebelum kita puasa harus seperti ini. Kalau di Muhammadiyah yang saya kenal Muhammadiyah tidak seperti itu, Bunda. Iya. Ya. Mungkin kalau kita mensosialisasikan ini adalah menggali peradaban. Namun dalam hal ini biasanya masyarakat niatnya lain. Ya. Tidak. Misalnya kita sudah beli mobil, harus ada lebo-lebo. Yes. Kami itu di Muhammadiyah tidak seperti itu. Bahwa orang Muhammadiyah itu tidak melebo-lebo, karena kita dikenal bahwa Bismillah. Ya, ini mungkin yang nanti menjadi diskusi kita lebih kuat karena adanya dari Dapur Mama untuk peradaban menggali nilai-nilai kue tradisional. Persepsi Muhammadiyah ini adalah dakwah kultural. Nah, ini yang mungkin yang kita perlu sosialisasikan karena banyaknya di masyarakat yang menganggap bahwa kue-kue ini ketika ada kegiatan seperti ini itu berdosa kalau tidak mengadakan begini. Nah, di Muhammadiyah tidak seperti itu. Yang kami pahami tidak seperti. Jadi saya itu di Bulukumba dikenal bahwa ini tidak begitu, ini tidak begitu. Nah, bagaimana cara kami Bunda untuk mensosialisasikan seperti ini supaya niatnya itu tidak lari ke musyrik. Iya, seperti itu, Bunda. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu dilanjut ya, pertanyaannya ini dulu. Nanti saya lupa. Ibu, alhamdulillah kita sepaham. Tapi kalau niat kita menyiapkan kue-kue begini salamat kok. Oh, bukan salamat, tapi hancur kok. Kenapa? Karena yang kau percaya kue, bukan Allah Ta'ala. Yang saya bahas tadi, Ibu, nilai kesyukurannya kita. Karena kita ada membuat yang seperti itu. Jadi nilainya, tetapi niatnya Mama itu membuat untuk sehat. Saya tadi, makanya Mohon izin Bunda. Tadi kan ada seperti bahwa ketika ada acara begini, ada seperti kue seperti ini mungkin yang tidak bisa disampaikan kepada masyarakat. Saya paham. Karena ada hal-hal kegiatan yang niat yang harus ditempatkan pada situ. Kecuali mungkin ada filosofi di setiap kue-kue tradisional ada filosofinya. Tapi dalam segi waktu atau acara kegiatan tidak perlu ada seperti ini. Yang mungkin disosialisasikan adalah filosofi dari kue ini. Seperti itu, Bunda. Saya itu mengambil contoh Ibu, kalau kebahagiaan itu seperti apa kebahagiaan. Tetapi saya di sini saya tidak mengajarkan untuk berbuat yang seperti itu karena saya juga tidak seperti itu. Saya juga tidak merestui hal yang seperti itu. Ini saya mengambil contoh. Oh, kalau mau lebaran atau mau di Jawa itu karena di Jawa itu lingkungan
hubungan di keluarga itu masih seperti itu. Saya juga sering-sering tertawa geli hati saya karena tidak cocok dengan kata hati saya. Sama juga kalau umpamanya ada orang mengambil 7 hari, ada baca-baca, apa itu? Tidak ada di dalam agama. Tetapi yang saya angkat ini Ibu tidak lain adalah untuk melestarikan. Dan kita ini semua sering menyajikan yang seperti itu, tapi kita tidak paham apa maknanya. Jadi maknanya ini saya sampaikan di sini. Tapi bukan niatnya, maknanya. Oh dia bikin begini karena begini. Karena di dalam filosofinya itu seperti tadi yang saya katakan ada kasih sayang. Pada saat dibuat itu, Mama selalu mengatakan ini untuk anakku, mudah-mudahan dia makan. Apakah itu dilahirkan kasih sayangnya? Membuat juga itu ada kesabaran karena tidak mungkin hasil yang dibuat itu terburu-buru itu hasilnya bagus, tidak ada kedermawanan itu semua. Jadi kita sepaham Ibu, kita sepaham. Saya tidak mengatakan dan saya tidak ada di hati saya berbicara di sini lalu saya mengajak ibu-ibu bagaimana kalau ini waktu berduka, ini waktu ini. Cuma saya mengatakan coba makin lihat-lihat pada saat mungkin orang yang tidak paham itu isi bosarannya, kalau bahagia itu seperti itu tadi di tayangan Ibu, seperti itu. Nah, bagaimana kita seorang Aisyah, seorang yang paham kalau itu musyrik, mungkin kita pelan-pelan, mungkin dalam saya edukasi, saya berceramah dengan sambil lalu, mungkin mulai dari keluarga saya. Jangan bikin apa itu niatmu kok begitu? Pasti ada niatmu. Kalau niatmu salah, Allah murka. Mungkin seperti itu. Kita ini Aisyah paham. Jadi saya menyampaikan, bedakan budaya dengan syariat. Bedakan budaya dengan ibadah. Kalau memang hal ini semua sudah hilang, hilanglah akar budaya kita. Tetapi Muhammadiyah juga begitu. Muhammadiyah juga menghormati tamu. Menyajikan juga kue-kue cantik karena dia sanjung tamunya. Pernah satu kali, kenapa di Unismu ada gendang? Kenapa di Unismu pada Universitas Muhammadiyah Makassar saat ada acara-acara hebat pasti diiringi dengan gendang. Karena itu saya yang berbicara. Saya yang menghadap sama Kiai Haji Jamaluddin Amin. Saya bilang begini, karena saya tidak pernah memanggil Pak Kiai ke beliau. Karena saya itu sama anak-anaknya semua bersaudara. Apa saya katakan? Abah, lusa ini kita mau wisuda. Bagus itu mungkin kalau ada gendang mengiringi itu pejabat-pejabat di guru-guru besar itu senat-senat naik di panggung pakai gendang supaya semarak. Apa dibilang? Oh iya bisa itu budaya. Makanya sampai sekarang Unismu menggunakan gendang karena dari mulut saya berani menggunakan karena beliau Kiai Haji Jamaluddin Amin. Semoga dilapangkan kuburannya oleh Allah. Jadi bedakan ke Ibu, mana budaya, mana syariah atau ibadah. Pelan-pelan menyampaikan. Jangan langsung bagaimanalah bahasa kita yang santun. Kita ini orang Aisyah. Kita ini dipaham organisasi yang besar, jangan langsung menjorok, tetapi kita mengatakan mulai dari keluarga kita, jangan dulu langsung ke majelis yang besar. Jangan lalu bikin begitu, haram itu hukumnya. Apa? Tapi kita ini bagaimana caranya pelan-pelan dalam keluarga dulu. Kenapa? Apa niatmu begitu? Kenapakah ada yang begitu? Di dalam Islam itu tidak mengenal. Itu juga pemborosan kok. Banyak pemborosannya itu.
Akhirnya dia sadar, kenapa keluarga dari atas saya di Balosik Baru, di Maros Baru, di Balosi sana, itu kalau saat Mauludan, Allahu Akbar, ada semua mie. Ada semua mie itu yang ada mie dupa-dupanya. Kita tidak pergi, tidak enak karena kita punya dato. Pergi kita ikut. Akhirnya satu orang yang maju ke depan, cucunya si Dato itu masuk pesantren. Begitu masuk di pesantren, pelan-pelan, tidak ada lagi bakul, tidak ada lagi dupa-dupa. Itu artinya mulai dari yang terkecil untuk ke peradaban yang terbesar. Di mana ini? Kalau kita mau lihat, di mana kasih sayang mulai tumbuh, di mana keikhlasan mulai tumbuh di dapur. Karena mama itu mengolah pasti dia ikhlas, buru-buru karena anaknya mau sarapan. Di dalam dia mengolah pasti ada doa. Oh ya Allah, karengku yang nisombaya. Pasalamat ya anakku. Angkan rene kanrea, angkan rene palu-palungku. Pasti begitu harapannya. Ayo, sudah siap. Mana yang mau sarapan? Sudah tersaji mie di meja. Anaknya makan dengan lahap, bahagianya ibunya. Alhamdulillah, dia makan. Jadi yang saya persoalkan di sini Ibu, bagaimana peradaban itu mulai dari yang terkecil. Karena peradaban yang besar tidak mungkin kalau tidak dimulai dari yang kecil. Kokohnya budaya nasional karena ditunjang oleh budaya daerah. Kalau tidak ada budaya daerah, mana ada budaya nasional? Tidak ada. Karena budaya nasional itu dari budaya daerah. Keluarga saya mungkin ada di sini. Ada Katia di sini. Di forum. Waktu menikah, semuanya hilang. Apa dibilang leluhur kita? Dia di Kajang sana. Apa dia bilang? Punah begitu kau semua, hilang itu. Nah, kawin nikah adiknya. Saya ada di tengah. Silahkan. Tapi nawaitumu yang bagus. Ini satu kali, satu seumur hidup harapan kita menikah. Pakai kok baju pengantin. Jangan pakai baju seperti mau pergi kasida. Takina kita ini mau dinikahkan satu kali dalam seumur hidupmu. Nawaitunu bajiki. Taratenu mari Allah Ta'ala bajiki. Apa yang katanya hatimu? Kalau katanya hatimu ini untuk kebahagiaan, untuk apa? Karena Allah, oke. Hilami itu kalompoanga. Hilami itu kue-kue tradisional yang di dalam bakul besar itu. Padahal itu adalah jati dirinya di sana. Saya bilang bikin saja, tapi nawaitumu betulkan. Tetapi kalau sudah ada yang melenceng, saya yang ngomong. Mulai dari keluarga. Seperti itu Ibu. Jadi kita sepaham. Caranya kita menghilangkan yang seperti itu. Karena kita ini orang yang membawa dakwah, kita ini berdakwah untuk kebaikan dunia akhirat. Pelan-pelan mama kita bilang. Tapi jangan kita langsung bilang di mimbar. Pelan-pelan di mimbar juga bisa, tapi jangan terlalu keras. Ya, kita perlu luruskan. Tapi ingat Ibu, salah Ki. Kalau saya membawakan hari ini, saya berpihak kepada kemusyrikan. Tidak, saya cuma mengangkat budaya. Kenapa saya mengangkat budaya? Karena itu terus zaman-zamanku. Karena saya ketua lembaga budaya seni olahraga. Jadi kalau tidak yang seperti makanya waktu saya paham kalau saya akan membawakan materi, bingung saya apa yang ku angkat ini seperti itu. Nah itu tadi onde-onde saya bicara itu filosofinya. Bikin kok onde-onde. Tetapi
Di keluarga kalau ada yang buat yang seperti itu, beli mobil ada umba-umba, ada bulat-bulatan, itu urusannya dia. Tapi kita ini sebagai orang mengerti, kita harus memberikan pemahaman kepada mereka. Apa itu? Ada mobil baru, ada onde-onde. Bagaimana kalau kita ubah? Onde-ondenya kita makan. Ya bikin pakai onde-onde, tetapi bukan nyata untuk mobil. Nah, ayo kita makan rame-rame, baru kita sholat. Sholat ini minta kita sholat sunat minta terima kasih kepada Allah karena dia menghadirkan hadiah, dia menghadirkan rezeki kepada kita, ada mobil baru. Tapi jangan onde-ondenya kita makan, tetapi jangan niatnya untuk mobil. Kita luruskan Ibu yang seperti itu. Paham betul saya? Rusak. Saya masuk, saya perlu menyampaikan juga. Saya memang kakek-kakek saya, nenek-nenek saya itu dia Muhammadiyah. Cuma dia tidak terdaftar. Anaknya gini yang terdaftar sebagai anggota. Tapi tingkahnya apa itu memang dia Muhammadiyah. Muhammadiyah yang terselubung. Karena dia mengajarkan anak-anaknya seperti itu. Saya kira demikian, jangan Ki puas Ibu, karena kalau puas Ki itu tidak bertanya, maka itu tidak cari, maka itu ilmu. Hari ini benar, tapi besok belum tentu benar. Itulah filsafat ilmu, mencari dan mencari. Hari ini, oh iya ya, tapi besok lain. Kita padukan, oh yang kemarin begini, yang mana kita ambil. Itulah namanya orang berpikir, orang ilmuwan. Karena kita kembali kepada filsafatnya ilmu. Ilmu itu tidak ada yang benar. Kenapa tidak ada yang benar? Karena selalu berubah-ubah. Hari ini pengetahuan, hari ini definisinya begini, besok definisinya lain. Karena perbedaan. Karena ini dunia sekarang. Kenapa tidak ada lagi dapur? Masa bodoh masa. Boro-boro, cuci piring lagi, kita pesan antar. Paling lambat 20 menit dia datang. Ayo kita makan rame-rame. Ini ada lagi persatuannya di situ. Ada lagi silaturahmi di situ. Dia pesan antar. Begitu. Jadi kita kembali kepada filsafatnya ilmu. Kapan saatnya kita puas dan kita mengatakan itu benar. Karena tidak ada kebenaran di dunia. Yang kebenaran itu ada sama Allah. Jangan kita mengatakan ini yang paling benar. Oh salah kok. Saya ini manusia. Ilmunya Allah yang dititip sama saya sehingga saya bisa bicara pagi ini. Ibu-ibu. Itu pun juga tidak langsung saya caplok. Tapi saya juga belajar. Oh ini mungkin sepadan dengan Quran ini. Ini mungkin sepadan dengan ini. Itulah perlunya kita membaca. Oke Ibu, saya kira demikian. Masih ada waktu. Sudah lewat. Sudah lewat, Bunda. Iya. Oke, baik. Kita karena waktu, insya kita diskusi lagi di pengajian-pengajian berikutnya. Dan alhamdulillah, mohon maaf ibu-ibu yang belum ada kesempatan untuk bertanya. Saya yakin dan percaya bahwa diskusi kita di pagi ini luar biasa, banyak hal yang bisa kita gali. Tetapi karena waktu, maka insya Allah nanti kita diskusi lebih jauh lagi ke depannya. Baik, alhamdulillah selesai sudah rangkaian penyampaian materi dan diskusi pada pengajian kita pagi ini. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bertanya dan alhamdulillah semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi keluarga serta tatanan masyarakat kita. Nah, sebelum kita mengakhiri majelis dengan hormat nama wilayah Asia untuk coy ko ado GPM kamu anu ko tuh terkait Ada yang bocor. ketinggalan kok. Iya. Ayo setiap Prof Muli. Bocor Ki. sudah unmute Bunda. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Mahmuda M. Hum dengan hormat disilahkan.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Dr. Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama tak henti-hentinya kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, inayah dan karunia-Nya sehingga di kesempatan yang luar biasa ini tepatnya hari Ahad 3 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2026 Miladiah dalam rangka menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui gerakan perempuan mengaji yang temanya luar biasa dari mama menuju peradaban. Karena itu, selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tempat kita beritiba kepadanya. Yang saya hormati para pimpinan, teman sejawat, pimpinan harian, kemudian ketua, sekretaris, majelis, lembaga, ketua, sekretaris pimpinan daerah Aisyah Sulawesi Selatan, ketua, sekretaris cabang ranting amal usaha. Terkhusus kepada narasumber yang luar biasa, Ibu Dr. Siti Aida Aziz M.Hum. Terima kasih luar biasa sebagai ketua Lembaga Budaya Seni dan Olahraga. Jadi terbukti bahwa ternyata budaya itu adalah sebuah nilai. Ada nilai rasa dan dalam putusan tarjih memang agama sebagai sumber nilai kebudayaan. Dan luar biasa, ini kajian hari ini betul-betul memperlihatkan karakter perempuan berkemajuan, bagaimana kita memaknai budaya yang ada dalam masyarakat, kemudian tadi sudah ditransformasi menjadi sebuah UMKM. Nah, ini ternyata bersentuhan dengan majelis yang lain, yaitu Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ya pada kesempatan kali ini hakikatnya kita mengubah paradigma, yaitu transformasi, mentransformasikan dari cara kita memaknai ya putusan tarjih. Ya dalam putusan tarjih kita menggunakan manhaj bayani, burhani, irfani. Nah, tadi alhamdulillah sudah luar biasa bagaimana kita membangkitkan budaya-budaya lokal menjadi sarana dakwah. Sehingga sejak garis besar mari kita lanjutkan dakwah kita. Ya dakwah kultural tadi luar biasa antara bagaimana ya tapi dulu Bu, di mute dulu Bu. Ya. Jadi kegiatan kita memang betul-betul melakukan transformasi itu tajdid. Jadi karakter juga kurang jauh di mute dulu Bu, Ibu aja Nafisa. Iya. Bocor Ki. Baik Ibu-ibu, jadi pada kesempatan kali ini saya kita bersama-sama memberikan penguatan bagaimana iman dan takwa kita. Jadi kue yang dibuat tadi ya bergantung pada niatnya sebagai bagian dari amal ibadah untuk berbagi, bukan sekadar konsumsi untuk gengsi-gengsian tadi sudah ini. Sehingga dampaknya kita berharap menguatkan orientasi ibadah kita. Kemudian bagaimana kita memperlihatkan ada tidak di situ kedermawanan, nah masuk pada taat beribadah. Jadi proses memproduksi tadi penuh kesabaran dan seterusnya diperlukan tadi bagaimana halalnya, kebersihannya, kejujurannya, takaran, nah, luar biasa.
Sehingga ini menjadi dampak yang bersifat integritas dalam usaha. Jadi kita berharap Aisyah, perempuan berkemajuan, jangan ada yang mengatakan saya tidak bisa bikin ini, saya tidak bisa bikin ini, dan tidak ada. Ternyata semua itu menjadi sebuah ibadah. Kemudian karakter yang ketiga, akhlak karimah. Jadi tadi luar biasa, takaran itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itu ternyata ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, akhlak karimah, yaitu supaya ya tidak mubazir. Kemudian tadi kita juga bisa menghargai ya waktu dan tenaga, bisa menghargai mitra. Sehingga dalam hal ini akhlak karimah, bagaimana kita beretika dalam berekonomi ya, dan juga dalam sosial. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, berpikir tajdid. Jadi tadi ada resep ya, ukurannya tepat. Nah, sekarang kita bisa melihat, oh ternyata contoh kue donat umpamanya ternyata bervariasi. Nah, ini bagian dari tajdid. Bagaimana kita berpikir dengan teknologi yang ada, bagaimana cara kita memasarkan, bagaimana cara kita membuka bisnis. Tentu ini ilmu sudah kita peroleh sangat banyak dari Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, sehingga gaya menyampaikan, gaya memasarkan, ternyata perlu berkoordinasi dengan lembaga budaya, seni, dan olahraga. Jadi lembaga budaya dulu baru seni. Kalau diamati memang budaya itu lebih luas daripada seni, sehingga materi kali ini betul-betul sangat menyentuh dan menjadi cerminan bahwa memang perempuan berkemajuan memiliki karakter itu. Kemudian yang kelima, wasatiyahnya, jadi menjaga keseimbangan tadi antara tradisi dan pembaruan. Jadi betul kita secara pelan tapi pasti mengubah cara pandang, dan kita yakin seperti materi pekan lalu bahwa semua itu bergantung niatnya, dan budaya berbeda dengan agama. Dan peradaban hakikatnya sebuah pembiasaan yang kita lakukan secara berulang dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, itulah sudah peradaban. Sehingga di kesempatan kali ini kita berharap dari kegiatan yang berulang dan niatnya berulang karena Allah, insya Allah akan menjadi peradaban. Itu menjadi sebuah tajdid. Yang keenam, itu amalia solihah. Jadi dalam hal ini ternyata dari hasil-hasil kerja majelis ekonomi, majelis yang lain, itu kita salurkan, kita jadikan sebuah kegiatan sosial, umpamanya memberikan beasiswa dan sebagainya. Dan yang terakhir bersifat inklusif. Jadi justru dengan adanya budaya yang ada dalam masyarakat, kita merangkul mereka. Ya, kali pertama mungkin kita ya secara bersama-sama melakukan, mengamati seperti yang disampaikan pemateri. Selanjutnya baru kita memberikan pencerahan, sehingga kita juga bisa sesekali menjadi pembeli, berikutnya menjadi mitra, selanjutnya kita juga menerima manfaat. Ibu-ibu yang saya hormati, insya Allah dengan pengayaan materi budaya kali ini, kita menjadi orang yang bijak dalam bertindak, sehingga masyarakat di sekitar kita akan lebih mencintai persamaan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan variasi yang lebih kompleks. Sekali lagi selamat dan sukses. Terima kasih atas waktu yang disiapkan untuk bertemu bersilaturahim dalam gerakan perempuan mengaji. Terima kasih juga pada kesempatan kali ini saya sampaikan kepada Rayon 4 yang telah menerima kunjungan yang pekan lalu, yaitu Rayon 2. Insya Allah berikutnya lagi Rayon 1 dan Rayon 3. Sekali lagi selamat, sukses selalu. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu pimpinan Wabarakatuh. wilayah Asia Sulawesi Selatan. Demikianlah narasi dan penguatan